Keinginan Presiden Joko Widodo untuk membuat harga daging sapi di bawah Rp80.000 per kilogram pada saat Lebaran yang lalu membuat pemerintah kini membuka keran impor. Pada awal Januari tahun 2015, padahal pemerintah bahkan sudah melarang impor jeroan. Kali ini semua dibuka. Dengan alasan itulah satu-satunya cara untuk membuat harga daging di Indonesia lebih murah. Dan yang lebih memprihatinkan adalah keputusan pemerintah diikuti dengan kebijakan untuk tidak perlu ada izin dari Badan Kesehatan Veteriner. Karantina dan perdagangan bisa langsung memberikan izin untuk impor. Apa sebetulnya arah kebijakan kita untuk membangun peternakan yang kuat? Apakah harga daging yang murah itu memang akan didekati dengan cara mengimpor sebesar-besarnya? Ataukah kita harus membangun industri peternakan yang lebih maju? Bersama saya Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Kapan daging murah? Itulah yang coba ingin kita bahas pada malam hari ini. Dan untuk itu saya telah mengundang 4 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Profesor Mulatno. Selamat malam, Pak. Malam. Bersama kita juga telah hadir Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Bapak Teguh Budiana. Pak Teguh, terima kasih. Kemudian ada Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia, Hafid Wahyu. Selamat. Dan yang tidak kalah pentingnya, malam hari ini hadir bersama kita pakar ekonomi pertanian Bustanul Arifin. Mas Inul. Kita akan coba bahas apa sebetulnya yang salah dengan kebijakan pembangunan peternakan kita. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karut-marut pengelolaan daging di Indonesia menyisakan beban bagi masyarakat untuk mengkonsumsi daging. Lonjakan harga daging sapi hingga Rp150.000 per kilogram selalu terjadi pada hari raya. Bahkan usai hari raya pun, harga daging sapi masih enggan turun. Sejumlah upaya antisipasi pun dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membuka keran impor sapi secara luas untuk menekan harga daging. Namun langkah ini terbilang cukup gegabah, mengingat rawannya ancaman penyakit mulut dan kuku dari sapi. Buruknya tata kelola daging juga membuat impor sapi hanya akan membunuh peternak lokal. Pemerintah harus segera berbenah menyelesaikan permasalahan tata kelola produksi daging nasional. Tidak sekedar mengambil jalan pintas dan mengorbankan rakyatnya. Sanggupkah pemerintah membuat daging sapi dapat dinikmati? Bapak-bapak, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin perlihatkan beberapa data. Yang pertama adalah data yang di layar adalah mengenai harga daging sapi di Indonesia itu termahal di dunia nomor 57 dari 108 negara. Yang kedua, fakta bahwa harga di Asia Tenggara kita ini nomor 5. Lebih mahal dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Filipina. Kemudian data yang keempat adalah tren kecenderungan harga daging di dunia itu cenderung menurun sebetulnya. Dan fakta yang keempat adalah inilah cenderung tren dari harga daging sapi di Indonesia. Baik. Saya ingin mulai dari Prof. Mulatno. Prof. Mulatno, apa betul Prof. Mulatno diberhentikan karena urusan harga daging yang mahal? Saya tidak tahu, Ya. Saya sudah terima SK Presiden dan di situ tidak dinyatakan alasan apa saya diberhentikan. Dan itu berlaku mulai? Berlaku, kalau saya baca itu berlakunya sebenarnya mulai 1 April 2016. Wah. Tetapi Kepres ini ditandatangani oleh Presiden menurut petikan itu tanggal 12 Juli 2016. Oh,
Pak Mulatno, yang jadi pertanyaan saya, Undang-Undang Pertanian itu kan lebih menekankan bahwa peternakan juga yang diorientasikan di Kementerian Pertanian itu adalah bagaimana mendorong produksi sebesar-besarnya, bukan mengurusi soal harga. Harga itu adalah akibat dari permintaan dan penawaran. Kalau penawarannya itu lebih banyak daripada permintaan, pasti harga akan turun. Ya. Apa sebetulnya, apakah undang-undangnya memang mengatakan seperti itu dan tugas seorang Dirjen Peternakan itu memang meningkatkan produksi? Kebetulan saya sendiri salah satu tim penyusun undang-undang peternakan, sehingga saya tahu nuansanya kemana. Ada dua kelompok besar, satu adalah tentang bisnis peternakan, yang satu tentang kesehatan hewan. Nah, di dalam bisnis peternakan ini, upaya yang diamanahkan dalam undang-undang adalah meningkatkan populasi ternak dengan budidaya yang baik, meningkatkan produksi hasil ternaknya. Nah, kemudian tentu saja kita juga dalam tujuan umumnya ini pemerintah harus menciptakan suatu kondisi yang usaha yang kondusif maksud saya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sangat normatif, tetapi poin yang ditekankan di dalam undang-undang ini adalah budidaya, Pak. Budidaya ya. Budidaya intinya di sana intinya. Pak Mulatno, yang satu lagi ingin saya tanyakan adalah yang terakhir itu arah keputusan yang akan dilakukan pemerintah akan mengamandemen undang-undang pertanian, bahkan peternakan akan melakukan bahkan sudah mencabut permen pertanian berkaitan dengan apakah memang orientasinya kita ingin memberikan kesempatan dan membuka pintu ini pada impor? Saya sekarang sudah bukan dirjen lagi, saya mengamati dari sisi akademisi. Tentu saja kalau merevisi undang-undang itu jelas kewenangannya DPR. Ya. Tetapi kalau dalam keadaan darurat seperti ini, supaya harga murah, kemudian segala upaya dilakukan melalui impor segala macam, itu sebenarnya kewenangannya bukan ada di Kementerian Pertanian mestinya, Pak. Karena lagi-lagi tugas kami adalah meningkatkan budidaya, meningkatkan populasi dan meningkatkan produksinya melalui budidaya yang baik. Itu, Pak. Mas Inul, apa sih yang kemudian pantas membuat kita mempertanyakan prihatin dengan pendekatan pemerintah untuk membuka impor dalam konteks menekan harga daging? Prihatinnya karena panik, Mas Tony. Ya, jadi panic policy. Mungkin ya frustrasi mungkin ya, karena sejak 2012 harga ini memang naik tapi sulit turun. Kita menduga kalau naik bulan Ramadan turun lagi, ternyata tidak ya. Jadi dengan panik seperti itu makanya semuanya dibuka. Tapi kan kalau semuanya dibuka kita berpikir apa benar ya nanti industri peternakan, kita ingin mendengar dari para pelaku ini, industri peternakan terutama peternakan rakyat tidak akan ada bermasalah. Saya khawatir itu bisa bermasalah. Kita terus terang, saya sebagai ekonom pertanian ya, bahwa sektor peternakan yang 99% adalah peternakan rakyat ya, kemudian yang kita konsumsinya masih rendah. Kalau dibiarkan seperti ini terus, mungkin kapanpun nggak akan pernah berkembang. Saya concernnya di sana. Jadi returnnya rendah, kemudian penguasaannya cuma 2-3 ekor, dan masih belum dari prinsip-prinsip yang teknik budidaya yang baik. Justru kita berharap pemerintah di sana, bukan sekedar menurunkan harga. Pak Tommy tadi benar, kalau produksi baik, kemudian dari dalam negeri baik, kira-kira stabilitas itu terjadi. Tapi kan masih hipotesis. Ada prasyarat yang kita belum pernah bahas dalam sisi ekonomi. Apakah faktor naiknya harga ini berhubungan dengan eksternalitas kalau bahasa orang ekonomi? Apakah ada kepentingan asing yang bermain di situ ya? Atau apakah ada faktor-faktor yang di luar kontrol kita? Yang kedua, kalau bahasa kami di ekonomi pertanian itu, apakah struktur dari industri ini bermasalah apa tidak? Saya tidak yakin itu bermasalah. Jadi lambannya penurunan harga itu karena paling tidak dua faktor itu yang PR pemerintah yang belum dikerjakan. Kalau ditambah dengan nyemplungin tiba-tiba
Membuka impor keran impor. terus-menerus termasuk jeroan. Ya. Yang ini belum selesai, belum tentu juga akan turun kan? Baik. Pak Teguh, apakah memang inefisiensi terjadi pada peternakan kita dan harga mahal itu adalah karena ketidakmampuan kita mengelola industri peternakan yang baik? Tadi Profesor Bustanil mengatakan 99% itu kan peternakan rakyat yang ada. Dan kita lupa, termasuk mungkin para akademisi, mungkin pemerintah, aset sapi dan kerbau. Ini nilainya kalau saya hitung kira-kira itu 200 triliun aset. Ini yang pernah tidak dipikirkan bagaimana ini di leverage supaya ini memiliki suatu nilai-nilai yang berkembang, artinya bisa menimbulkan nilai tambah, kemudian juga multiplying effect, apalagi ini di pedesaan. Sehingga, nah sebenarnya tugas di sini kalau tadi Pak Mulatno dulu pernah bertugas, peningkatan produktivitas dan sebagainya ini kan dalam rangka supaya aset tadi kemudian menjadi berkembang. Aset ini akan berkembang kalau pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang kondusif dan juga memberikan iklim yang baik. Tadi kan pertanyaan. Pak Teguh, nanti kita lanjutkan. Ya. Yang nanti saya ingin tanyakan, Pak, kalau sekarang dibuat pendekatan harga itu dipaksa di bawah 80.000, apakah itu sebetulnya menggairahkan untuk teman-teman pengusaha sapi potong untuk meningkatkan produktivitasnya? Juga nanti kepada Pak Hafid, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.